Halo semuanya, hari ini saya ingin membahas tentang pengiriman barang lagi yang nggak habis-habisnya ya. Dari 4 bulan lalu ini pengiriman barang, dan di konten-konten sebelumnya saya sudah membahas gitu ya tentang pengiriman barang yang belum selesai sampai hari ini. Kemarin saya melihat postingan dari Pak Uya Kuya dan Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan ya. Di situ mereka membahas bahwa besok akan keluar surat dari Menteri Perdagangan, bahwa surat yang mungkin ditunggu-tunggu selama ini, katanya surat keputusan gitu perdagangan. Jadi kata Pak Zulkifli Hasan, Pak Menteri Perdagangan, di situ beliau tidak akan mempersulit pekerja migran. Begini teman-teman semua ya. Saya ini mungkin kalau mau lihat dari konten-konten juga sebelumnya, saya sering membahas tentang ini keresahan saya pribadi, nggak tahu kalian. Tapi sekali lagi ya, tidak menjatuhkan dari bapak-bapak yang terhormat di atas sana. Tapi sekali lagi tolonglah jangan membuat kami ini sebagai objek sekali lagi, karena kita nih pekerja migran bukan yang seperti dulu-dulu yang masa bodoh. Sekarang pekerja migran sudah jeli gitu dengan apa yang terjadi di dalam bangsa kita gitu kira-kira. Jadi kalau mau bilang di konten itu saya melihat, dan saya juga bagikan di TikTok saya, bahwa kata Pak Menteri Perdagangan bahwa ini dari Pak Uya Kuya sudah kejar-kejar saya bla bla, karena sekali lagi dalam rangka kalian mau mencalonkan diri untuk mencari suara dan sebagainya di luar negeri, itu silakan ya, tapi tolong pekerja migran itu sudah menunggu dari 4 bulan. Saya ingat 3 Agustus 2023 kalian bapak-bapak yang terhormat rapat bersama presiden waktu itu, dan itu sudah disampaikan bahwa presiden menyetujui untuk pekerja migran mengirim barang seharga 21 juta lah begitu, 1.500 US dollar dalam pengiriman barang jadi buat pekerja migran. Setelah rapat itu kalian nunggu sampai 4 bulan katanya harmonisasi bla bla, itu kita nggak tahu gimana tuh kalian harus mengeluarkan suratnya yang begitu lama. Tiba-tiba kucuk-kucuk sekarang katanya ini udah mau keluar besok dan tidak ada lagi udah satset dan sekarang akan lancar bla bla. Kita lihat ya alhamdulillah puji Tuhan kalau besok udah lancar lagi ya seperti apa yang kalian bilang. Tapi yang sebelumnya itu dari 3 Agustus itu kesana loh, kenapa ada perubahan? Karena kalian pikir mau ada pemilihan dan nanti Pak Uya Kuya suarakan baru keluar. Ini kita nih PMI yang udah waras gitu ya, yang waras maksudnya, maaf saya tidak bilang teman-teman saya, tapi teman-teman kita nih udah pintar-pintar semuanya, bisa menilai gitu. Dari 4 bulan pengiriman barang mereka tuh tertunda luar biasa ya teman-teman semua, bisa lihat kemarin mereka menyuarakan gitu. Terus nanti sekarang kemarin 11 Desember kucuk-kucuk Pak Uya Kuya sama Menteri Perdagangan ngomong bahwa besok sudah tidak ada lagi untuk kami tidak akan menyulitkan pekerja migran. Dan semoga ya ke depan konten ini siapa tahu bapak-bapak yang terhormat bisa melihat, atau Pak Uya Kuya, tolonglah kita ini jangan dijadikan objek. Banyak sekali problematika kita sebagai pekerja imigran gitu, bukan hanya pengiriman barang. Jadi sekali lagi buat bapak-bapak yang terhormat, kalau mau datang cari suara di dapil luar negeri, silakan datang cari suara, tapi setidaknya kalian harus belajar dulu tentang gimana undang-undang pekerja migran tuh sulit banget gitu. Kami ini bukan tentang hanya soal pengiriman barang dan lain-lain gitu. Jadi hanya karena kalian mau cari suara terus pengiriman barang kami di stop. Tolonglah jangan terlalu seperti itu gitu, bapak-bapak yang terhormat di luar sana gitu. Kami ini, saya sebagai kawan pekerja migran yang selalu membantu pekerja migran di dalam kesulitan juga, kami telah melihat banyak sekali nanti kalau udah ada pemilihan umum, nanti kalau udah mencalonkan diri baru kucuk-kucuk jadi pahlawan kami gitu. Kalau boleh bapak-bapak yang terhormat di luar sana yang di duduk di sana di kabinet dan di mana itu ya, tolonglah bukan hanya nanti kalau
udah mau calonkan diri, mau cari suara kami, baru seperti ini. Kalau boleh, kalian ada. Jadi ketika pekerja migran dalam kesulitan, ketika kami cari, kalian ada gitu. Nggak kayak hanya volunteer-volunteer yang ada di sini kayak kami gini gitu. Ketika pekerja migran mencari dalam kesulitan dan pemerintah tidak bisa menolong, kami tuh yang sebagai pekerja kemanusiaan yang pasang dadah. Banyak sekali di sini bapak-bapak yang terhormat. Jadi gimana ya, saya nih agak maaf sekali lagi kalau saya melihat dari postingan Pak Uya dan Menteri Perdagangan tuh kayak kesal. Sungguh saya kesal karena apa? Tiba-tiba nanti sekarang baru dikeluarin. Loh Pak, dari kemarin-kemarin kenapa nggak dikeluarin tuh suratnya gitu? Dari setelah rapat sama Presiden, kan waktu itu Bapak juga ada konten saya lihat, bahkan mungkin saya simpan kalau nggak salah. Selesai rapat itu Bapak bilang kami akan rapat hari ini bersama lembaga terkait untuk pengiriman barang. Saya berjanji bahwa tidak akan menyulitkan pekerja migran untuk mengirim barang. Tapi Bapak 4 bulan loh kami menunggu. Dan di situ Bapak berkata bahwa ini seharusnya 1 tahun, tapi Uya udah kejar-kejar saya. Jadi ini saya akan keluarkan hari ini. Loh Pak, kenapa nanti Uya bersuara baru Bapak keluarkan, sementara kami pekerja migran udah bersuara di sosial media? Ini sangat tidak fair sekali gitu. Karena caleg Bapak atau gimana ya Pak? Maaf ini gitu. Jadi sekali lagi tolonglah jangan seperti kami dijadikan objek gitu. Objek terus untuk mencari suara gitu. Kami tahu, saya fans. Saya suka Pak Uya. Saya fans anak-anaknya yang luar biasa yang dia didik di Amerika sana ya. Maksudnya saya tuh penggemarnya anaknya Uya gitu. Tapi sekali lagi ya Pak, bapak-bapak yang luar biasa itu bersikap fair lah ya. Karena bukan baru hari ini kami bersuara Pak untuk pengiriman barang gitu. Udah dari beberapa bulan lalu, bahkan email lah apalah yang terjadi gitu. Ini buat saya tiba-tiba Bapak muncul di media, bikin video, terus menyuarakan bahwa ini besok akan keluar dan kami tidak akan menyulitkan pekerja migran. Sementara dari kargo udah minta data-data katanya menunggu dari kargo memasukkan barang importir bla bla itu semua gitu. Sekarang tiba-tiba kucuk-kucuk muncul, udah besok kami akan keluar dan tanda tangan itu semua dan akan baik-baik saja gitu. Kita lihat gitu. Karena ya konten dari Pak Uya saya bagikan juga di TikTok saya gitu, di TikTok saya gitu. Jadi artinya ini sebagai janji bahwa ke depan akan baik-baik saja loh. Kemarin gimana? Cuma karena Bapak belum tanda tangan gitu. Kata Bapak tidak akan menyusahkan kami pekerja migran. Sementara asal Bapak tahu banyak teman-teman kita yang mungkin ulang tahunnya kemarin buat pengiriman barang buat keluarga gitu. Yang kemarin buat keluarga untuk ulang tahun udah lewat gitu. Bahkan ada barang-barang mungkin makanan, coklat atau apa yang udah ya 4 bulan mungkin mereka beli sebelum itu kadaluarsa gitu ya. Jadi sekali lagi bapak-bapak yang terhormat ya, untuk lebih bijaksana ke depan gitu. Jangan jadikan kami ini objek terus. Jadikan kami untuk mencari suara gitu di luar negeri ini gitu. Tanpa kalian sadar nggak, kami ini pahlawan devisa yang selalu berjuang untuk negara kita juga. Kelangsungan negara kita juga berharap dari devisa kita gitu. Jadi terlalu banget kalau kalian ini gini teman-teman semua. Makanya saya bilang gini, kalau bapak-bapak yang terhormat mau cari suara, tiba-tiba kucuk-kucuk datang cari suara di dapil luar negeri gitu ya. Sementara cuman datang tiba-tiba jadi penolong kami yang ajaib, penolong kami yang perkasa. Tapi selesai kalian dapat suara, kalian pergi nanti gitu. Kalau kalian hadir untuk kami, oke, kayak KJRI aja yang di sini, yang notabene sebagai perwakilan kami di luar negeri. Ketika kami mendapat kesulitan, tidak selalu
mereka akan hadir. Dan saya bisa membuktikan itu. Kalau kami nggak lapor dulu di atas sana, di Badan Perlindungan Pekerja Imigran yang kami tahu, terus dari Badan Perlindungan telepon ke KJRI, mana bisa. Banyak di sini. Jadi bapak-bapak yang terhormat, di sini banyak, sangat kompleks sekali permasalahan yang ada gitu. Seperti penanganan dokumen dari PT. Apa bapak-bapak bisa menolong gitu? Bisa membuktikan ke depan bapak-bapak bisa menolong. Biaya overcharging kami yang mahal gitu di sini. Jangan tiba-tiba datang-datang cari suara, datang-datang sebagai pahlawan gitu. Dan menggunakan segala cara gitu. Untuk biar kalian tuh sebagai penolong kami, tiba-tiba sebagai penolong gitu. Yang sebenarnya dari 3 Agustus tuh udah ada dari Presiden. 2 minggu itu selesai. Seperti itu, dan itu sudah diumumkan di media sosial dari Kepala Badan BP2MI waktu itu. Saya ingat sekali. Ada VT-nya, saya juga bagikan. Saya bagi-bagikan tuh yang penting-penting. Jadi kalau saya mau lihat kembali, ada di VT-VT saya di TikTok setelah saya rapat itu, bahwa dari Badan Perlindungan, Kepala Badan Perlindungan mengumumkan bahwa pekerja migran, selamat buat pekerja migran, bahwa pengiriman barang ke depan akan baik-baik saja. Dan ternyata masih banyak kong-kalingkongnya gitu. Dari Menteri Perdagangan lah, Menteri Perekonomian lah, Kemenko. Ini gimana sih sebenarnya gitu. Dan 4 bulan, tiba-tiba kemarin Bapak Menteri Perdagangan dan Uyak-Kuyak bikin VT, bikin video, tiba-tiba ini besok kami akan tanda tangan, dan ini keluar, ini karena Pak Uyak-Kuyak. Luar biasa gitu. Selama ini kami pekerja migran juga setelah menyuarakan, mana? Baru kemarin ya, syukur kalau besok-besok akan lancar gitu. Dan ini sebagai teman-teman juga, pelajaran juga, saya juga dari konten kemarin, lebih baik kita nggak usah kirim-kirim barang aja gitu. Bikin sakit hati loh. Nggak usah kirim-kirim barang lah. Biarkan perputaran uang juga antara pemerintah dan pengusaha bisa nurun kan gitu maksudnya. Pintar-pintar aja lah kita ke depan. Mendingan kita kumpul uang buat keluarga gitu aja, daripada kita kadang sakit hati dengan peraturan pemerintah yang kadang berubah-berubah gitu. Dari atasannya udah ngatur gini, di bawahannya atur lain gitu. Bayangkan dari 3 Agustus sampai sekarang Desember, 4 bulan lebih loh dari rapat kalian bersama Presiden waktu itu. Terus habis itu 4 bulan berubah lagi, menunggu bla bla bla, banyak berselewiran di sana. Katanya dari ekspedisi tidak menyerahkan surat impor lah. Jadi kami menunggu, takutnya takutnya jangan ada mengirim barang bukan PMI lah. Dengar lagi di sana, dari bea cukai lah, inilah begitulah. Tiba-tiba Pak Menteri Perdagangan muncul dengan luar biasa sebagai pahlawan juga, dan Pak Uyak-Kuyak mengeluarkan bahwa besok ini saya sudah tanda tangan dan tidak ada lagi. Hebat banget gitu Pak. Kemarin-kemarin Pak, teman-teman sudah bersuara tuh di sosial media. Coba cek itu sosial media di TikTok sana udah berseliweran gitu. Jadi aduh Tuhan tolong, gampang sekali ya Pak, gampang sekali tiba-tiba mengeluarkan surat tanda tangan. Kenapa nggak dari kemarin Pak gitu? Nanti tunggu dulu heboh seperti ini baru dikeluarkan dengan datangnya Pak Uyak-Kuyak gitu. Nggak apa-apa, kami sangat mendukung itu, tapi dengan cara-cara kalian yang sangat, ya kalau saya bilang ini terlalu kasar ya, kalau saya bilang terlalu licik untuk mencari suara gitu. Maaf aja Pak, maaf. Kami ini nggak apa-apa kalau kalian merasa tersinggung atau gimana. Tapi kami sebagai pekerja migran, kami merasa didiskriminasi dengan apa yang kalian rencanakan gitu untuk pemilihan, untuk mencalonkan diri bla bla gitu Pak.
Katanya nggak mau menyusahkan kami, tapi 4 bulan loh Pak. Katanya itu 1 tahun baru bisa keluar. Loh, urusan pemerintah seperti itu masa harus menunggu 1 tahun juga? Kan dari Presiden waktu 3 Agustus itu udah dibilangin juga di situ bahwa kami pekerja migran diberikan relaksasi untuk pengiriman barang sekitar 21 juta atau 1.500 US dollar gitu. Terus tiba-tiba tersendat di pelabuhan inilah, pelabuhan itulah gitu. Jadi, aduh Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman semua. Semoga teman-teman yang mengirimkan barangnya bisa keluar secepatnya, dan ini pelajaran buat kita juga pekerja migran. Saya menyuarakan terus, mendingan gak usah kirim-kirim barang, kumpul aja uangnya, suruh beli juga di Indonesia, dan itu juga sebagai putaran. Kalau buat saya sih ada bagusnya gak usah kirim-kirim barang, mendingan uang itu kita simpan, dan kalau mereka menginginkan sesuatu kirim uang aja, beli aja di Indonesia, dan itu juga untuk perputaran perekonomian kita juga di Indonesia. Dan biarkan juga ekspor impor lah apalah gitu ya, antara bea cukai dan pengusaha kan, minimal kalau kita nggak kirim barang yang menurun lah pendapatan mereka kan, dari pengusaha maupun dari pemerintah juga gitu. Begitulah, saya agak ngegas karena agak jengkel, maaf bapak-bapak yang terhormat di luar sana, agak jengkel karena bukan main 4 bulan menunggu. Terus kemarin bapak langsung ngomong, ini saya sudah tanda tangan dan tidak ada lagi untuk mempersulit pengiriman barang untuk pekerja migran. Dan semoga ini bisa membantu kami pekerja migran yang benar-benar tulus. Semoga ke depan Pak Uya bisa terpilih juga menjadi anggota dewan dan bisa melihat kami bukan cuman karena urusan seperti ini, tapi urusan lainnya gitu ya, kayak ya hukum gitu, banyak, sangat kompleks Pak, sangat kompleks. Kami sebagai pekerja migran masih banyak permasalahan, bukan hanya tentang pengiriman barang, tapi banyak banget permasalahan-permasalahan kami yang ada di Hong Kong, terutama Hong Kong karena saya tinggal di Hong Kong. Dan saya berharap ke depan bisa baik-baik saja pengiriman barang. Tapi sekali lagi buat teman-teman semua ya, teman-teman semua, lebih baik nggak usah kirim barang, kumpul aja uang kalian daripada sakit hati tiba-tiba. Ini kita nggak tahu nih, besok-besok berubah. Kita nggak tahu, karena kita nggak ada uang, kita nggak punya kuasa. Jadi yang punya kuasa orang-orang di atas sana, mereka yang punya kuasa. Jadi kita cerdik-cerdik aja gitu, kita terima gaji, kita kumpulin uang, suruh beli aja di sana, biar kita nggak repot-repot untuk mengurus pengiriman barang apalagi. Pokoknya begitu teman-teman semua, oke? Jadi sekali lagi, kalau buat saya, mungkin ini kita lihat aja kalau saya bikin konten lagi untuk pengiriman barang, tapi di konten-konten saya ini udah banyak sekali udah beberapa konten yang membahas tentang pengiriman barang gitu. Jadi kalau boleh nggak usah kirim barang, simpan aja uangnya, kirim duit, suruh beli gitu, biar ke depan nggak susah-susah lagi. Kayak sekarang berapa 100 lebih kontainer yang tertampung di pelabuhan sana. Aduh, sangat kompleks, sangat. Seperti itu teman-teman semua. Semoga bermanfaat konten ini. Kita saling mengingatkan saja di konten ini. Saya bilang kita saling mengingatkan untuk teman-teman pekerja migran lebih terbuka pikirannya ke depan. Oke? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye bye.